Tentunya kita semua mengharapkan dengan adanya laporan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua semakin memperlebar pintu transparansi dalam pengungkapan kematian Brigadir Yosua. Dan kita ulas kasus ini bersama Abdul Fikar Hajar, Akademisi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Halo, selamat siang Pak Fikar. Selamat siang Mas Iqbal. Baik Pak Fikar, tentu kita ketahui bersama bahwa pihak kepolisian saat ini sudah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk salah satunya adalah Verdi Sambo. Dan Verdi Sambo juga sudah mengungkapkan bahwa ia yang melakukan pembunuhan tersebut. Lalu seberapa pentingkah dengan adanya hasil otopsi ulang ini dalam persidangan nanti? Ya, saya kira otopsi ulang itu bagaimanapun juga menjadi penting karena akan menunjukkan kepada peradilan nanti bahwa apa sebenarnya sebab-sebab kematian gitu. Ya, sebab-sebab terjadi sebab-sebab meninggalnya Brigadir J itu. Nah, secara pasti gitu ya, karena kemudian meskipun secara umum kita sudah mengetahui kematian itu karena tembakan gitu ya, tapi tembakan itu dari mana ke mana, jaraknya berapa berapa jauh gitu dari antara yang ditembak dengan korbannya, dengan Brigadir J-nya dan seterusnya. Nah, itu akan terbuka semuanya dengan otopsi yang terbaru itu, ya, yang terbaru itu, dan itu pasti akan, karena disaksikan oleh semua pihak, dan pasti itu akan menjadi bukti yang yang kuat gitu ya, dari satu pembuktian bahwa orang ini memang mati karena ditembak, bukan karena penyakit atau bukan karena sebab apapun selain karena memang dibunuh dengan cara ditembak. Gitu. Pak Fikar, ini artinya bahwa akan ada 2 hasil dari otopsi pertama dan juga otopsi kedua. Lalu bagaimana nantinya pengadilan akan melihat apakah akan membandingkan dan mana pula yang akan dipercayai dari hasil kedua otopsi ini? Iya, saya kira yang kedua ini akan lebih bisa dipercayai oleh semua pihak, termasuk oleh pengadilan. Karena apa? Karena dilakukan dalam situasi yang terbuka, gitu ya. Semua orang, bahkan mungkin orang se-Indonesia atau bahkan di tempat lain juga menyaksikan gitu, bahwa memang ada otopsi ulang gitu. Nah, artinya apa? Artinya itu memang dilakukan, tidak mungkin ada semacam hengki-pengki atau semacam ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu. Nah, artinya itu lebih terbuka dan itu hasil yang lebih baik gitu. Nah, karena itu menurut saya hasil otopsi yang kedua inilah yang akan dilihat oleh para penegak hukum, baik itu jaksa maupun umpamanya hakim di pengadilan. Apakah ini artinya bahwa Polri ini akan menemui konsekuensi baru terkait dengan hasil yang mungkin saja berbeda dibandingkan dengan hasil otopsi yang pertama? Iya, saya kira itu akan berakibat atau ada implikasi yang lain kalau ada perbedaan yang mencolok atau perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, maka perlu dicurigai hasil otopsi yang pertama itu ada manipulasinya gitu, tidak benar-benar murni itu hasil dari otopsi. Nah, karena itu ketika kepolisian menahan banyak orang ya, termasuk ada berapa banyak yang ditahan di Makobrimob dan sebagainya, kita tidak heran ya, karena itu artinya memang bisa dikatakan sebagai kerja bareng ya, baik dia mengetahui kasus yang sebenarnya ataupun dia hanya bekerja tapi tidak mengetahui. Terhadap orang yang hanya bekerja tidak mengetahui, mungkin dia hanya kena etika ya, proses etis itu, proses persidangan etika. Tetapi bagi mereka yang mengetahui, itu kan ada implikasi lain. Artinya ketika dia mengetahui itu sebenarnya penembakan dan pembunuhan sebenarnya, tapi kemudian dibuat sengaja untuk tidak menggambarkan itu, gitu, maka itu sudah kejahatan. Ya, paling tidak seperti Pak Polisi katakan, itu adalah menutup-nutupi proses gitu ya, obstruction of justice gitu istilahnya. Itu sengaja, paling tidak kena itu, meskipun mereka tidak ikut melakukan pembunuhan, tapi mereka melakukan upaya-upaya yang menutupi atau menghalang-halangi di prosesnya
prosesnya tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Sambo itu. Nah itu yang akan konsekuensi lain dari para pekerja atau para aparatur yang bekerja di bidang visum itu, di forensik itu. Berarti ini terutama baik. Ini artinya pada hasil bahwa yang pertama. Ya, ini artinya bahwa nantinya Verdi Sambo ini akan mendapatkan pasal-pasal lainnya begitu terkait dengan bisa saja menutup-nutupi apa yang sudah terjadi dan lain sebagainya. Iya. Ya, akan kena itu. Kalau menurut saya selain pasal pembunuhan gitu ya, ada juga ya itu pasal obstruction of justice itu, pasal 220 itu. Sengaja 220, 218, 219 sengaja untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, tindak pidana yang sebenarnya. Nah, itu bisa dikenakan selain kepada yang dipengaruhi oleh Pak Sambo, tapi juga terhadap Pak Sambo juga itu bisa dikenakan. Menarik berbicara soal tim forensik yang melakukan autopsi awal Brigadir Yosua ini, Pak Fikar. Mereka tentu sudah mendapatkan bisa dikatakan sebagai sumpah jabatan begitu sebelum mendapatkan gelar sebagai dokter forensik ataupun sebagai tim forensik dan lain sebagainya. Ini nantinya seperti apa ini kalau menurut Pak Fikar? Ya itu artinya memang harus ada dua persidangan. Ya, yang pertama persidangan mengenai profesinya, ya itu yang akan memeriksa apakah para dokter ini sudah bekerja sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku umpamanya, ya begitu juga sesuai dengan etika kerjanya gitu. Nah itu akan kena hukuman etika dari sudut itu. Nah dari sudut yang lain akan diuji apakah sebenarnya para dokter ini mengetahui ini sebenarnya pembunuhan gitu, ya. Tetapi dengan membuat visum yang berbeda gitu ya, visum yang lain dari yang yang sebenarnya, maka mereka juga akan kena itu pasal 220 ya, pasal ya obstruction of justice itu, menutup-nutupi terjadinya satu tindak pidana. Nah, tapi kalau pembunuhannya mereka nggak akan kena karena kan mereka nggak tahu, ya kan? Ya, mereka kan terima hasil korbannya saja yang kemudian mereka periksa gitu. Hanya saja mungkin itu tadi ada pesan dan sebagainya sehingga otopsi itu dibuat sedemikian rupa seperti yang tercermin dalam visum yang pertama tadi, hasil forensik yang pertama tadi. Berarti menurut Pak Fikar, apakah untuk yang bisa keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil autopsi itu sebenarnya bisa dimanipulasi? Iya, kalau menurut saya kan gini, yang hanya bisa memanipulasi adalah otoritas. Maksud saya otoritas di bidang forensik itu, gitu. Itu artinya siapa? Dokter kan gitu kan? Artinya tidak ada orang lain karena yang mengerti istilah teknis, ya teknis forensik, ya mereka kan gitu, ya. Baik. Nah cuma mungkin mereka terima entah itu permintaan itu bentuknya paksaan, ancaman atau rayuan, gitu kan? Mereka bisa membuat lain yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya kesalahan mereka gitu. Berarti ini artinya bahwa tersangka semakin banyak lagi, apalagi tentunya dalam mengeluarkan hasil dari otopsi ini tentunya ada tanda tangan dari atasan-atasannya begitu bisa kita katakan, ataupun yang bertanggung jawab terkait dengan hal ini. Iya. Kan gini, atasan bawahan itu birokrasi, itu dalam birokrasi kerja iya, tetapi dalam profesi itu nggak mengenal atasan bawahan sebenarnya. Jadi seorang profesional itu sebenarnya bebas dengan pengetahuan yang dimilikinya, dia bebas berpendapat gitu. Sekalipun pendapat itu bertentangan dengan atasannya. Atasan itu dalam konteks pekerjaan, dalam konteks birokrasi kerja. Tetapi dalam konteks birokrasi profesi itu tidak ada istilah atasan bawahan. Karena semua profesi itu sama pangkatnya. Dia ahli semua dan dia punya otoritas untuk melakukan pekerjaan itu. Sehingga dia tidak bisa bilang saya dipaksa oleh ahli yang satu, nggak bisa bilang begitu. Karena apa? Karena mereka punya independensi profesional itu masing-masing gitu.
Berarti tidak akan mengarah ke siapa-siapa, tetapi lebih fokus kepada tim otopsi yang melakukannya pada waktu itu ya Pak? Betul, kalau menurut saya begitu. Ya, karena mereka seharusnya kan independen. Tetapi kalau kalau hasil otopsinya berbeda dengan yang pertama, kan belum diumumkan kan? Iya. Kalau berbeda, nah itu artinya memang ada ada ketidakprofesionalan gitu. Nah, dan itu menurut saya tidak bisa disalahkan kepada siapa-siapa, karena sesungguhnya dia ada dalam keadaan bebas, ada dalam keadaan independen dalam profesinya. Gitu. Oke, yang membuat penasaran saya ketika tentunya ini kan nanti akan ada dua hasil yang berbeda ya, seperti yang tadi sudah di awal saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana pihak pengadilan ini bisa mempercayai, mengingat bahwa tentu harus ada pihak ketiga tentunya yang bisa meyakinkan hasil A apakah benar atau hasil B yang benar. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa hasil dari otopsi pertama ini benar-benar salah begitu. Iya, maksud saya dua-duanya dikerjakan oleh otoritas. Artinya dua-duanya dikerjakan oleh ahlinya, gitu. Ya, nah hanya saja itu tadi saya bilang, ya kalau terdapat perbedaan yang mencolok umpamanya, ya, dan itu pasti ada unprofesionalnya, gitu. Ada kerja-kerja yang tidak profesional, gitu. Nah, tadi seperti saya katakan, di dalam dunia profesional itu tidak mengenal atasan bawahan, karena masing-masing profesional itu independen, gitu. Dia atasannya adalah ilmu pengetahuan yang dia kuasai, gitu. Nah, kalau kemudian dia menyelewengkan atau menyalahgunakan ilmu pengetahuannya tidak sama seperti yang seharusnya teori yang dia kuasai atau ilmu yang dia kuasai, ya maka itu tadi yang saya bilang, pasti dia dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Nah, tapi terhadap profesional sekali lagi saya bilang tidak ada istilah tekanan dari luar, karena sesungguhnya profesional itu independen. Kalau dia membuat sesuatu yang salah, artinya itu menurut saya udah selain tidak etis ya menurut profesinya, tapi juga ada unsur kejahatannya. Baik Pak Fikar, ini kami mendapatkan informasi bahwa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua ini sempat menotariskan hasil otopsi untuk mengamankan kebenaran fakta. Tapi kami akan tentunya kami akan mengetahui informasi terkini dari Bapak, apa sebenarnya manfaat dari menotarisasikan hasil dari otopsi ini. Tentunya usai jeda tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, dan masih bersama saya ada Pak Abdul Fikar Hajar, akademisi hukum pidana Universitas Trisakti. Dan melanjutkan pertanyaan tadi yang sempat terputus terkait dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua yang sempat menotariskan hasil otopsi untuk mengamankan kebenaran fakta. Nah, menurut Pak Fikar, seberapa penting hal ini dilakukan? Ya, sebenarnya begini. Ada dua istilah di dalam ilmu hukum itu, yaitu ada akte otentik, ada akte di bawah tangan. Ya, yang dimaksud akte di bawah tangan itu artinya akte itu hanya dibenarkan oleh yang membuat ya, atau yang saling membuat. Nah, karena itu setiap akte di bawah tangan, umpamanya perjanjian di bawah tangan, itu harus ada saksi. Artinya ada orang lain. Ya. Nah, tetapi kalau akte itu dibuat oleh satu instansi yang berwenang, maka itu disebut akte otentik, ya, atau dinotarilkan, gitu. Akte di bawah tangan dinotarilkan. Nah, sebenarnya ini bukan duplikasi, sudah akte otentik sebenarnya visum itu, karena dikeluarkan oleh otoritas atau instansi yang berwenang, gitu. Nah, karena itu dia menjadi akte otentik. Nah, tapi nggak ada salahnya kalau kemudian ingin dinotarilkan dalam pendekatan keperdataan. Itu artinya akte itu selain otentik karena dibuat oleh instansi atau otoritas yang punya kewenangan, tapi juga secara hukum dikuatkan dengan akte notaris, ya, yang menyatakan bahwa akte itu adalah akte yang dibuat dengan benar, gitu. Nah, karena itu dia kalau istilahnya mau double, otentiknya jadi double tuh, ya kan?
di samping dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, tapi juga dinotarilkan. Jadi nggak apa-apa, malah lebih kuat lah seperti itu. Bahwa ini artinya bahwa kalau kita melihat di sini bahwa akan banyak intervensi begitu sehingga pihak kuasa hukum dari Brigadir Yosua ini sampai membuatkan apa namanya ya, bisa kita katakan tadi seperti yang sudah disampaikan, ada notarisasi begitu, menotariskan hasil dari otopsi ini. Iya, iya, ya seperti saya katakan tadi ya, notaril itu mengatakan itu sebenarnya lebih pada peristiwa perdata sebenarnya, ya perjanjian, jual beli, pinjam meminjam, segala macam. Nah itu akte akte notaril gitu. Kenapa akte notaril? Ya itu tadi supaya menjadi akte otentik gitu. Nah, sedangkan visum ini bisa jadi ya ada kekhawatiran dari penasihat hukum akan ada perubahan-perubahan gitu ya di sana sini, atau ada tafsir yang lain umpamanya. Kalau tafsir sih tidak mengubah akte ya, karena dia membaca teksnya kemudian menafsirkan gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah visum ini ketika memang sudah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, dan apalagi ini disaksikan oleh banyak pihak gitu ya, itu sudah menjadi otentik. Nah, maka sebagai bukti sebagai bukti ketika ini dinotarilkan ya, maka dia menjadi secara perdata juga menjadi akte otentik gitu ya. Jadi dia tidak hanya elemen pidananya yang kuat sebagai akte otentik, tapi juga secara keperdataan juga akte ini menjadi akte otentik. Makanya saya bilang tadi 2 kali jadi otentiknya ya. Sudah akte otentik diotentikan lagi. Berarti ini kalau dari pemikiran orang awam begitu bisa kita artikan bahwa memang ini sudah inkrahnya begitu, sudah berdasarkan fakta dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa berubah begitu hasil yang sudah dinotariskan ini, Pak. Iya, saya kira tujuannya pengacara itu seperti itu. Ya, artinya ini sudah hasil yang terakhir maksimal dan tidak bisa lagi ada perubahan-perubahan lain. Nah, karena itu kemudian dengan sengaja kemudian diaktekan ya, dinotarilkan gitu, disalin menjadi akta notaris. Kan notaris itu kan fungsinya sebenarnya mencatat peristiwa hukum perdata gitu ya. Jadi setiap notaris itu fungsinya adalah dia membuat atau mencatatkan setiap peristiwa keperdataan di antara orang gitu ya. Apakah itu tadi saya bilang pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, atau peristiwa hukum apapun gitu ya yang bersifat keperdataan, itulah dinotarilkan gitu ya, supaya dia menjadi otentik. Nah, tapi kalau peristiwa pidana gitu ya, kalau peristiwa pidana kan ini sudah di-cover oleh instansi yang punya otoritas, yang berwenang gitu, ya kan? Jadi setiap surat yang keluar dari instansi yang berwenang harus dianggap benar kecuali bisa dibuktikan ketidakbenarannya. Nah, itu ininya nah, mungkin untuk menjaga itu kemudian ada sikap yang kehati-hatian yang berlebih dari pengacara, sehingga dia menotarilkan juga ya, walaupun itu produk pidana gitu ya, visum et repertum, tapi kemudian dinotarilkan juga. Maksudnya artinya supaya secara kedudukan, secara pembuktian dia tidak akan berubah lagi. Seperti itu. Baik, Pak Fikar, ini tentu terkait dengan kembali lagi soal hasil otopsi ini yang jadi perbincangan banyak orang juga. Tentu kalau kita dengar bersama bahwa saat otopsi kedua dijanjikan bahwa hasilnya akan keluar selama 2 bulan begitu, baru keluar. Tetapi ternyata 1 bulan kurang hasil ini sudah keluar. Apakah ini terlalu prematur menurut Bapak atau bagaimana? Enggak, kan gini. Satu ya, otopsi itu dilakukan oleh instansi atau institusi yang berwenang, ya, yang punya otoritas. Itu dulu, itu satu. Ya, instansi yang punya otoritas itu bisa memprediksi berapa lama kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari data-data yang dikumpulkan itu bisa terkumpul sehingga bisa menjadi satu kesimpulan yang utuh
atau yang sempurna gitu. Nah, itu diprediksi oleh instansi itu pada awalnya adalah selama 2 bulan. Karena dikhawatirkan atau diprediksi akan memakan banyak waktu ketika melakukan kesimpulan-kesimpulan atau menarik analisa-analisa dari fakta-fakta visum itu tadi, forensik itu. Nah, tetapi ternyata peristiwa itu tidak sampai atau tidak sama dengan prediksinya. Nah, karena itu kemudian separuh waktu atau 1 bulan setelahnya hasil forensik itu bisa keluar. Itu artinya apa? Di antara mereka para dokter forensik itu ada kesepahaman gitu ya, bahwa hasil itu memang sudah mereka sepakati sebagai satu hasil forensik. Ya, nah karena itu soal waktu menurut saya tidak ada masalah gitu ya. 1 bulan juga sudah cukup lama kok itu ya. Kalau yang umumnya kan juga tidak sampai 1 bulan sebenarnya. Nah cuma karena ini kasus yang istimewa gitu ya, diprediksi sampai 2 bulan, tapi kemudian 1 bulan sudah selesai. Oke. Saya kira ini juga satu prestasi juga. Pak Fikar, selain soal ini juga banyak masyarakat juga yang bertanya-tanya soal apa yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Brigadir Yosua terkait dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan hasil otopsi yang kedua ini, yang tentunya ada yang dikatakan bahwa jantungnya sudah berpindah ke bagian dada dan lain sebagainya. Tentunya kita apakah harus percaya 100% dengan apa yang sudah disampaikan ataukah justru sebaliknya? Tapi Bapak jawabannya usai jeda, karena CNN Indonesia Breaking News akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, dan masih bersama saya ada Pak Abdul Fikar Hajar, akademisi hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, melanjutkan pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, yang tak kalah progresif ini adalah pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua soal hasil otopsi. Karena beberapa hal tentu di luar ranahnya yang bukan ahli forensik. Apakah wajar ini Pak, jika kemudian publik meyakini pernyataan kuasa hukum Brigadir Yosua ini sebagai informasi yang 100% benar? Dan juga apa sebenarnya dampak dalam transparansi penyidikan Polri ini? Iya, oke. Saya kira begini, siapapun ya di dalam satu bidang pengetahuan ya, yang punya otoritas lah yang sebenarnya bisa menyatakan secara benar gitu ya, secara benar dan tepat ya, tentang posisi atau tentang keadaan sesuatu gitu ya, termasuk umpamanya soal yang berkaitan dengan kesehatan manusia gitu ya, tubuh manusia. Nah, kalau bisa jadi ya secara secara kasat mata, secara penglihatan sesuatu itu letaknya ada pada satu posisi gitu ya. Tapi bisa jadi ketika dikerjakan oleh ahlinya persangkaan tentang letak satu posisi itu tidak seluruhnya benar umpamanya, atau bahkan tidak akurat umpamanya. Nah, karena apa? Karena umpamanya yang dimaksud dengan elemen-elemen tubuh itu apa gitu. Itu kan semuanya yang menguasai adalah ahlinya gitu. Nah, karena itu kalau mau diperbandingkan pendapat pengacara sekalipun, pengacara juga profesional, tapi di bidangnya ya, di bidang hukum maksud saya. Dan dibandingkan dengan pendapat ahli forensik gitu ya, maka lebih mendekati atau lebih sahih atau lebih sah adalah pernyataan yang mereka yang punya keilmuan di bidang forensiknya gitu. Karena memang itu ilmu yang dikuasainya gitu. Ya. Nah, karena itu pernyataan yang lain dari yang dinyatakan oleh forensik, menurut saya itu menjadi tidak absah kan gitu kan. Apalagi kalau umpamanya pernyataan yang bukan ahlinya itu diminta pembuktian, kan juga sulit. Mereka juga sulit membuktikan kan, iya kan? Coba buktikan bahwa ini ada di sini ada, kan juga sulit. Tapi yang ahli forensik itu dia mengerjakan, dia membedah mayat gitu. Dia
menguliti dan dia mengerjakan itu. Nah, karena itu secara profesional dia harus dipercaya. Maksud saya yang punya keotentikan adalah penjelasan atau keterangan dari ahli forensiknya. Saya kira begitu. Tapi kalaupun salah begitu memberikan informasi kepada masyarakat, apakah akan kena pasal-pasal tertentu juga begitu, Pak? Gini, kalau salah memberikan informasi, seorang profesional itu kembali. Kalau dia mengomentari yang bukan profesinya, nggak ada masalah. Karena memang dia tidak tahu gitu loh. Baik. Tetapi kalau dia mengomentari di bidang profesinya, karena itu yang dia kuasai, tetapi dia memberikan informasi yang salah, padahal dia menguasai profesinya, nah itu yang bisa menjadi itu kejahatan gitu loh, bisa menjadi pelanggaran hukum itu, ya. Tapi sepanjang kan menyangka-nyangka aja, oh ada benjol di sini, oh ini berarti pindah nih ke sini, begitu kan? Jadi kita tidak tahu benjolnya itu karena hatinya atau bukan, kan begitu, ya kan? Nah karena itu seorang lawyer yang memberikan pernyataan mengenai forensik, menurut saya ya boleh didengar, tapi tidak bisa sepenuhnya dipercaya, gitu. Karena dia mungkin hanya melihat gejala fisik, gitu. Ya, sedangkan gejala yang realnya, kenyataan yang realnya kan ahli forensik itu yang lebih mengetahui, kan begitu. Baik, Pak Fikar. Tentunya kita juga nanti akan mengupdate kembali informasi dari Pak Fikar terkait dengan proses ataupun hasil otopsi yang kedua ini. Saya akan melanjutkan dialog saya dengan Pak Abdul Fikar Hajar, Akademisi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh produser lapangan kami, Ayu, yang mengatakan bahwa masih mempertanyakan terkait dengan bagaimana untuk Putri Chandrawati sendiri ke depannya, begitu setelah ditetapkan menjadi tersangka. Respon dari Pak Fikar sendiri bagaimana? Dan saat ini kita tahu bersama masih dengan alasan sakit sehingga tidak bisa ditahan langsung oleh pihak kepolisian. Ya, oke, seperti yang saya kemukakan tadi, ya urgensi penahanan itu kan seperti disebutkan juga tadi oleh reporter, ya, supaya tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi, ya, intinya itu, ya, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya, gitu. Nah, karena itu di dalam hukum pidana, setiap kejahatan yang ancamannya 5 tahun ke atas itu dianggap berat, gitu, ya. Nah, karena itu kemudian ditentukan dalam KUHP itu bisa ditahan, gitu. Atau bahkan ada tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tetapi dinyatakan dalam undang-undang itu dia bisa ditahan. Gitu. Ya, ada beberapa undang-undang pencucian uang, walaupun ancaman hukumannya tidak 5 tahun, tapi dia bisa ditahan. Gitu, ya. Itu bisa seperti itu. Jadi tergantung pada undang-undangnya, tapi secara umum pembatasan orang dalam proses itu bisa ditahan atau tidak, ya itu 5 tahun itu tadi. Gitu. Ya. Nah, kenapa tidak ditahan? Nah, itu tadi yang saya bilang. Penahanan itu bukanlah hukuman, harus dibedakan juga, ya. Bukan, kalau hukuman itu kalau orang sudah diputuskan di pengadilan dihukum berapa tahun, nah masuk, nah itu baru hukuman namanya. Tapi kalau tahanan itu sebenarnya itu tadi untuk mempermudah proses, apakah itu proses penyelidikan atau proses penuntutan, gitu. Nah karena itu diberikan kewenangan pada penegak hukum untuk melakukan penahanan. Gitu, Pak. Menahan kan sebenarnya kan melanggar hak asasi juga, ya kan. Tapi karena diberikan kewenangannya oleh undang-undang, ya, maka para penegak hukum itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Nah, kalau sampai sekarang ibu ini belum ditahan juga, maka itu yang harus dipertanyakan adalah kepada penegak hukumnya, kepada polisinya. Apa pertimbangan yang persis? Ya, nah tadi ada dikemukakan. Ada surat sakit, ya, dari kepolisian. Nah itu bisa dua apresiasinya. Yang pertama, oke, diberi kelonggaran sampai kemudian si tersangka itu sembuh atau sesuai dengan surat keterangan dokternya, selesai itu dia langsung ditangkap. Nah bisa seperti itu, ya. Atau bisa juga meskipun sakit, tetapi dia dalam status penahanan. Dia tetap ditahan, tapi dirawat. Itu karena sakit dirawat oleh negara, ya, dalam hal ini oleh penyidik umpamanya. Dia harus dirawat, tapi tetap
ininya penahanan gitu, apa namanya statusnya penahanan gitu. Nah, ini namanya atau ada lagi istilahnya di dalam hukum itu dibantarkan gitu. Jadi dia ditahan tapi karena sakit dirawat di rumah sakit maka penahanannya dibantarkan. Dibantar itu artinya dikurangi dulu, apa namanya dihentikan dulu penahanannya, tapi tetap statusnya dalam status penahanan gitu. Tapi dibantar dulu, setelah sembuh masuk lagi baru dihitung lagi penahanannya. Nah, bisa seperti itu, ya. Berarti, atau itu tadi saya bilang tetap dalam status penahanan, tapi dia dijamin kesehatannya, umpamanya dengan memberikan fasilitas rumah sakit dan sebagainya. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa sampai hari ini tidak ditahan padahal sudah tidak sudah tersangka, ya itu sebenarnya kembali kepada otoritas, kembali kepada kewenangan dari penegak hukumnya. Dalam hal ini masih penyidikan, ya di penyidik gitu. Nah, tapi kalau saya nggak tahu apakah berkasnya Ibu Putri ini termasuk yang sudah diserahkan ke kejaksaan. Nah, itu saya tidak tahu. Tapi kalau sudah masuk ke kejaksaan, itu artinya jaksa yang punya kewenangan. Ya, kalau di kepolisian tidak ditahan, belum tentu di kejaksaan. Ya, karena apa? Karena memang sudah cukup syarat untuk ditahan. Ya kan, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Meskipun dia tidak langsung membunuh atau menembak, tetapi dia masuk ke dalam sangkaan perencanaan pembunuhan, maka dia juga atau ibu ini juga bisa ditahan oleh penuntut umum. Ya, kalau penyidik umumnya tidak menahan, maka kalau berkasnya diserahkan, maka mulai saat itu penuntut umum punya kewenangan untuk menahan. Begitu, Pak. Berarti ini artinya bahwa sakti juga ya Pak ya untuk surat sakit itu sendiri sehingga bisa bisa dikatakan bahwa membuat proses penyidikan ini semakin panjang begitu, semakin lama. Karena kita ketahui sendiri bahwa tentunya kalau misalnya apalagi ini berkaitan dengan pembunuhan, tentunya seperti yang tadi sudah Bapak sampaikan bahwa ya tentunya untuk meminimalisir menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, tentunya kan harus diamankan. Tetapi kenyataannya dengan embel-embel surat sakit tersebut yang bisa kita hitung dari sudah sejak lama begitu, sejak kejadian dikatakan bahwa sakitlah apalah begitu dengan alasan-alasan tertentu, ya akhirnya sampai saat ini juga belum ditahan. Ya, dalam praktek penegakan hukum ya ada dua kompensasi yang bisa maksud saya berhadapan dengan kewenangan menahan itu. Ya, satu itu tadi keterangan sakit dari dokter, ya kan? Dokter kan juga punya otoritas. Nah, cuma kan itu tadi sebenarnya penyidik atau penuntut harusnya melihat sejauh mana sakitnya, gitu. Apakah sakit ini harus dirawat di rumah sakit, gitu, ya kan? Iya. Harus dirawat kemudian tidak boleh harus ada perawatan khusus dan sebagainya, atau sakit biasa saja yang bisa di rumah juga umpamanya. Nah, itu yang menurut saya kembali penjelasannya adalah pada kewenangan penyidiknya, pada kewenangan penegak hukumnya. Gitu. Mau nggak penegak hukum itu melakukan penahanan, padahal syaratnya sudah dipenuhi. Gitu. Nah, itu yang jadi soal itu sebenarnya. Ya. Nah, yang kedua selain surat sakit juga biasanya kalau orang sedang melaksanakan satu urusan tertentu, umpamanya sedang ibadah ke luar negeri umpamanya, pergi haji atau umroh atau apapun gitu ya, atau judulnya ibadah lah ya, dalam rangka ibadah. Nah, itu juga bisa ya, dalam praktek penegakan hukum itu bisa menjadi kompensasi untuk tidak ditahan dulu. Tapi tetap ya setelah ibadahnya selesai dia harusnya ditahan juga. Gitu. Oke. Jadi dalam praktek tuh hanya dua itu yang bisa menangguhkan orang tidak ditahan. Tidak ada bisa ada pihak lain begitu yang bisa membuktikan apakah benar-benar sakit ataupun tidak begitu, Pak? Nah, itu tadi surat keterangan dokter. Hanya surat keterangan dokter. Ya, mestinya penyidik bisa mengambil bandingan dari keterangan dokter yang lain, gitu. Artinya dia bisa minta keterangan dokter yang lain untuk memeriksa itu. Ini kalau ditahan berbahaya nggak, umpamanya untuk penyakitnya. Nah, itu bisa minta juga opini dari keterangan dokter yang lain, gitu. Sehingga
sakitnya adalah sakit yang memang sebenarnya bisa dalam status tahanan, dirawat di dalam status tahanan, umpamanya bisa, nggak ada masalah gitu. Dan tinggal sekarang akhirnya kan kesimpulan saya soal kemauan penyidik aja sebenarnya, ya, karena syarat menahan, kemudian situasinya dan sebagainya itu sudah memungkinkan semua. Tapi soal kemauan penyidik mau nggak dia menahan itu, menurut saya itu persoalannya sekarang. Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana nanti hasilnya tentunya terkait dengan penyakit yang mungkin saat ini sedang diderita oleh Putri Chandrawati. Tetapi berbicara soal, kita agak bergeser sedikit terkait dengan Baradae sendiri. Ini dengan bukti-bukti yang sementara ini ada. Apa menurut Pak Fikar ini wajar jika kuasa hukum Baradae ini menargetkan agar kliennya ini bisa bebas dari tuntutan? Ya, namanya kuasa hukum kan. Kuasa hukum itu kedudukannya kan membela, gitu kan. Membela orang kliennya, yang didakwa atau disangka melakukan satu tindak pidana. Gitu. Nah, itu membela. Jadi pembela itu selalu pasang target tinggi, ya, ya itu tadi bebas atau lepas atau apapun namanya, asal atau dihukum ringan gitu, ya itu bisa. Nah, tapi persoalannya ada dasar hukumnya tidak, gitu. Nah, kalau dilihat kita mengacu ke KUHP, ya ada KUHP itu dari pasal 44, 45, 46 sampai 51 lah, gitu ya. Baik. Itu hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan dan atau meringankan hukuman. Nah, jadi ada sebenarnya ya aturan-aturan yang bisa meringankan, bahkan melepaskan. Gitu. Baik. Ya, itu ada gitu. Umpamanya contohnya kalau ketika orang melakukan kejahatan itu bisa dibuktikan dia dalam keadaan sakit jiwa. Nah, itu bisa lepas tuh. Ya. Baik. Iya, karena dianggap gila kan, orang gila. Nah, itu bisa lepas gitu, ya. Atau anak kecil di bawah 12 tahun itu juga ketika dia melakukan sesuatu yang dianggap kejahatan, dia bisa lepas juga. Karena kan 12 itu dianggap oleh hukum belum stabil pikirannya, masih tanggung jawab orang tuanya. Kalau ada kerugian itu bisa dialihkan kepada orang tuanya. Baik. Atau juga orang dalam keadaan terpaksa. Nah, makanya saya bilang, apakah Baradae ini ketika menembak Yosua, Baradae itu dia terpaksa, dia sedang ditodong umpamanya oleh Pak Sambo. Kepalanya, kalau kamu nggak tembak, kamu yang saya tembak, umpamanya seperti itu. Ya, kalau dia ada dalam keadaan itu, tertekan, ya, terpaksa, gitu ya, maka alasan untuk melepaskannya atau bahkan membebas nggak bisa. Kalau bebas kan tidak terbukti. Lepas itu terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana atau ada alasan pemaafnya. Nah, kalau dia dalam keadaan nodwir, terpaksa itu tadi, ya, dia melakukan kejahatan atau nembak, maka dia bisa dilepaskan. Ya, bisa dilepaskan. Jadi ada memang ininya, alasannya gitu. Nah, karena itu beralasan kalau penasihat hukum menyatakan seperti itu, mungkin dia punya fakta-fakta atau dia memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta ketika terjadinya penembakan. Sehingga dia berkesimpulan bahwa ketika kliennya itu menembak atau melakukan penembakan ada dalam keadaan yang sangat tertekan. Gitu. Nah, tertekan itu kan bisa psikis, bisa fisik, bisa psikologis kan, bisa dua itu atau dua-duanya sekaligus kan seperti itu. Baik, nah, Pak itu Fikar, yang harus dibuktikan nanti di pengadilan. Baik, Pak Fikar. Bahwa kemungkinannya lepas ya, ya itu tadi ada aturannya gitu, ada aturannya yang bisa dipakai dasar untuk melepaskan. Bukan artinya melepas 100%. Baik, Pak Abdul Fikar Hajar, Akademisi Hukum Pidana Universitas Trisakti, terima kasih sudah berbincang dengan kami siang hari ini di CNN Indonesia Breaking News. Oke, terima kasih.